Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini, kita sirami rohaniah kita untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepadanya. Para jemaah yang saya muliakan, ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, Allah juga menyediakan rezeki untuk kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita berbahagia di dalam kehidupan dunia yang ada. Kita bekerja, berusaha dengan segala kesungguhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu kepada kita. Ada di antara kita orang yang mendapatkan rezeki cukupan, ada yang berlebih, ada yang sangat banyak berlebihnya sehingga kita katakan dia orang yang kaya raya. Dan ada orang yang ternyata rezekinya tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Orang yang terakhir ini kita katakan sebagai orang yang miskin. Ibu dan bapak, para jamaah yang saya muliakan, kitalah yang paling tahu berapa rezeki yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Di samping Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki itu kepada kita. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang kita katakan rezeki berupa harta yang kemudian kita manfaatkan di dalam kehidupan ini harus betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan rezeki itu akan demikian sangat berhati-hati. Demikian juga di dalam memanfaatkan rezeki yang ada akan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan. Para jemaah saya muliakan, potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan harta yang didapatkan. Dalam potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan rezeki itu? Dan untuk apa saja kau manfaatkan? Ini dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang manusia di hari kiamat nanti sehingga dia akan ditanyai tentang 4 persoalan. Pertama, an umrihi fima afna.
tentang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saja kamu pergunakan umur itu? Yang kedua, an ilmi madza amila bi, tentang ilmu pengetahuan terkait dengan agama, apa saja yang sudah kamu amalkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan untuk apa saja kamu pergunakan. Dan yang keempat, an jismi fima ablah, tentang fisik, tenaga, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa saja kamu habiskan tenaga kamu yang ada itu. Nah, satu poin yang kita angkatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan harta, yang Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan untuk apa saja kamu pergunakan. Para jamaah yang saya muliakan, kita punya aturan main di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan harta. Secara agama ada halal dan haram. Halal dipersilahkan, haram nggak boleh. Demikian juga di dalam aturan main yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang bekerja. Ini boleh, ini tidak boleh. Seseorang berhasil memajukan perusahaan karena dia direktur perusahaan, mencapai target yang dicapai, akhirnya sebagai direktur dia dapat bonus, halal. Para jemaah yang muliakan, demikian juga dia ditugasi di dalam suatu perjalanan, ada uang jalan untuk transportasi, untuk akomodasi, termasuk uang capeknya, halal. Ya, tapi kalau dia memainkan, karena dia orang yang bisa memainkan umpamanya dengan hal-hal yang sifatnya fiktif, dengan yang namanya rekayasa, ya, atau terkait dengan pembelian barang yang ada di perusahaan itu, dia melakukan markup, penggelembungan harga, dan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari hal itu namanya haram, tidak dibenarkan, bertentangan dengan aturan main yang ada. Allah Maha tahu apakah kita mendapatkan rezeki secara benar atau tidak benar. Saya mengistilahkan ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, apabila ada seseorang mendapatkan rezeki secara benar sesuai dengan aturan Allah dan aturan main dalam kehidupan yang ada, sepertinya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada seseorang itu untuk mendapatkan harta tadi dan menikmatinya. Silahkanlah ambil, ini sesuai dengan jerih payah kamu, kesungguhan kamu, banting tulang kamu, peras otak kamu, nih ambil. Silakan, dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah dengan segala penghormatan. Tapi kalau dengan cara-cara yang tidak benar, berhasil orang yang korupsi itu, tapi sepertinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambil oleh kamu, makan oleh kamu, rakus kamu, dikasih oleh Allah. Di suatu saat orang korupsi itu kan gak ketahuan, berhasil dia, kaya dia dengan cara-cara yang tidak benar itu. Para jemaah yang saya muliakan, secara tradisional yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran, potongan ayat di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang mereka itu curang. Kalau dia sebagai pembeli minta kepada sang penjual, tolong disempurnakan takaran itu, timbangan itu. Tapi kalau dia yang menjadi penjual, menakar atau menimbang untuk pembeli yang ada, ternyata dia merugikan orang. Berjualan di pasar, timbangan ibu itu, timbangan bapak itu, ternyata 1 kilo itu tidak 1 kilo. Nah kan? Ini kan curang namanya ini. Apabila dia seperti itu, berarti dia mendapatkan rezeki dengan secara tidak halal, haram hukumnya. Nah, kalau makan yang haram, menghidupi keluarga dari yang haram, kata Nabi, neraka lebih pantas untuk kamu.
karena dia yang merugikan orang, karena dia yang menzalimi orang, dia kaya dengan cara-cara yang tidak benar. Makanya kita harus sadar, dikala kita mencari rezeki, mendapatkan rezeki itu hendaknya secara halal, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibenarkan oleh aturan main yang ada. Kemudian di dalam memanfaatkan harta yang ada, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, di dalam memanfaatkan harta yang ada, kita bisa perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memanfaatkan harta yang ada itu pertama untuk kehidupan pribadi kita di dalam kehidupan rumah tangga yang ada bersama dengan istri dan anak-anak. Kamu berhasil, kamu kaya, punya penghasilan yang banyak, bahagiakan keluarga kamu, bahagiakan istri kamu dan anak-anak kamu yang ada, karena kamu yang mendapatkan rezeki yang banyak itu. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surat At-Talaq pada ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Hendaknya orang yang punya kelapangan dalam kurung kaya membiayai rumah tangganya sesuai dengan kayanya. Barang siapa yang rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia itu membelajari keluarganya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak pernah membebani sesuatu diri itu kecuali sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan nanti Allah akan memberikan kemudahan setelah adanya kesulitan-kesulitan. Kaya, bahagiakan istri dan anak-anak. Boleh punya rumah besar, mobil bagus, penampilan menampakkan dia orang kaya dengan pakaiannya. Boleh, bukan gak boleh, silakan. Istrinya Masya Allah sekali dengan pakaiannya yang cantik, yang bagus. Dia bisa membelikan mobil untuk istrinya, karena istrinya harus mengantarkan anak sekolah, jemput anak dari sekolah, pergi dengan kegiatan-kegiatan ke pengajian dan lain-lain yang bermanfaat. Ya silakanlah kalau memang mampu. Tapi kalau saya, rezeki saya hanya ini, ya saya harus ngerti bagaimana penghasilan saya yang ada, yang terbatas, harus saya pinter ya mengelolanya, mengalokasikannya. Karena memang hidup saya ya ini, sebatas ini. Gak bisa saya seperti dia yang kaya itu. Nah para jamaah yang mereka ini dia. Jadi bahagiakan keluarga, bahagiakan istri, bahagiakan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kalau memang punya. Anak minta sepeda motor karena dia kuliah perlu ya kesana kemari dengan tugas-tugasnya, belikan sepeda motor untuk anak itu. Karena orang pertama yang akan menikmati rezeki yang kita dapatkan itu adalah keluarga. Dan jangan bakhil terhadap keluarga. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, ternyata ada suami yang bakhil terhadap istrinya. Ternyata ada ayah yang bakhil terhadap anak-anaknya. Ya gak benar. Kamu penghasilan kamu banyak kok, istri kamu itu penampilannya kok seperti itu. Ya aku dikasih uang lah untuk beli baju, ini bajuku udah lusuh, pakai aja yang ada. Anak minta sepeda motor, ya boy aku dibelikan sepeda motor, tugasku banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang ada. Naik angkot aja kamu. Dan gak benar loh seperti itu. Nah, pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita Hindun namanya, istri dari Abu Sufyan, yang ngadukan kepada Rasul tentang suaminya yang bakhil. Katanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa walani illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya bakhil sekali.
Dia nggak pernah memberi kepadaku untuk segala yang kubutuhkan bersama dengan anakku. Saya ya Rasulullah selalu ngambil dari uangnya tanpa sepengetahuan dia. Bolehkah ya Rasulullah? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil secukupnya untuk kamu dan untuk anak kamu dengan cara yang baik. Kalau ada suami yang bakhil, punya uang tapi bakhil kepada istri dan anak-anak, istri dibolehkan oleh Nabi narik uang dari dompetnya. Boleh. Ya, tapi kalau suami saya enggak, suami saya baik, apa saja yang memang saya butuhkan ya dilengkapi, nggak boleh. Kendati pun dompet suami itu terletak di atas meja, nggak boleh. Karena suami yang demikian baik, yang sayang, yang bertanggung jawab, nggak boleh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, ini pemanfaatan harta yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan harta itu adalah untuk ibadah. Para jemaah yang saya muliakan, untuk ibadah seperti ibadah haji, umrah, itu kan perlu dana, perlu biaya. Maka ketika memang punya kemampuan, berangkat hajilah, berangkat umrah lah di suatu saat. Karena memang seperti itu. Kemana Pak? Kemana Bu? Pergi haji, pergi umrah, ya kan? Perlu biaya untuk haji, perlu biaya untuk umrah. Barangkali juga dia pergi haji kembali atau umrah lagi, selama dia tetap dengan kewajiban-kewajiban kehartaan yang diwajibkan oleh agama, boleh saja seorang yang kaya itu dia pergi haji lagi atau dia pergi umrah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemanfaatan harta itu untuk amal. Para jemaah yang saya muliakan, yang wajib dari mengeluarkan harta itu namanya zakat. Wajib itu. Dan yang tidak wajib, yang disunnahkan, yang sangat dianjurkan, ada infak. Yang kita masukkan ke amplop masjid itu. Karena masjid kan perlu biaya dengan semua yang ada di masjid dengan aktivitasnya. Ada sedekah, bantuan yang kita berikan untuk orang miskin. Ada sumbangan, bantuan, wakaf, hadiah dan lain-lain sebagainya untuk amal. Nah, para jemaah yang saya muliakan, keluarkanlah harta itu untuk menjadi amal kita. Apakah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, seperti umpamanya untuk pembangunan masjid takwa yang ada berniat, bermaksud untuk renovasi masjid. Nih saya keluarkan amal saya. Apakah sebagian dari zakat ataupun dari wakaf yang ada ini untuk masjid. Karena apabila masjid demikian nikmat, kita yang akan menikmatinya. Alhamdulillah masjidnya bagus, karpetnya lembut, sound systemnya bagus, penerangannya, suasananya, fasilitasnya, kan kita yang menikmatinya. Dan masjid yang ada dibangun dengan dana kaum muslimin. Nah, para jemaah yang saya muliakan, kemudian kita berbuat baik kepada yang lain-lainnya, kepada orang-orang. Para jemaah yang saya muliakan, orang yang pertama yang kita harus berbuat baik kepadanya setelah keluarga tadi yang merupakan kewajiban, orang yang berikutnya adalah sanak famili. Perhatikan sanak famili yang miskin, yang dengan kekurangan. Sebab ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa fir riqab. Itu yang pertama itu adalah dzawil qurba. Dia memberikan hartanya, betapapun dia demikian sangat suka dengan hartanya, dia kasih kepada sanak familinya, keluarga terdekat. Dia perhatikan saudaranya, adik, kakak, kalau memang kurang dalam kekurangan miskin dibantu. Dia perhatikan paman dan bibinya dari dua jalur, ayah dan ibu, dia bantu. Dia perhatikan keponakannya, barangkali ada keponakannya itu yang yatim, yang bapaknya meninggal dunia, dia bantu, dia sekolahkan, dia kuliahkan. Nah ini, para jemaah yang saya muliakan, jangan salah mendudukkan beramal.
Jangan kepada orang demikian sangat baik, dermawan, keluarga sendiri tidak diperhatikan. Salah, perhatikan keluarga dahulu. Kata Nabi, yang kamu berikan kepada keluarga dalam kurung famili kamu itu bernilai sedekah, ya, bantuan, dan bernilai qarabah, bernilai kekerabatan. Mereka-mereka yang menjadi famili kita demikian senang, alhamdulillah kita punya saudara berhasil kaya dan dia peduli, dia suka nolong, dia suka meringankan kita. Nah, para jemaah yang saya berikan seperti itu, baru kepada yang lain-lainnya berikanlah. Ya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada siapa yang memang memerlukan bantuan. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, kalau di dalam mendapatkan harta benar, kemudian di dalam memanfaatkan harta benar, tidak bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat. Tapi kalau dalam mendapatkan harta nggak benar, kemudian di dalam memanfaatkan harta juga nggak benar, kalau untuk ura-ura duniawi, masya Allah, kalau untuk hal-hal yang bersifatnya cenderung kepada maksiat dia mau, tapi kalau untuk agama dia enggan, lah itu salah, berbahaya. Para jemaah yang saya muliakan, ya jangan salah dalam mempergunakan harta, sebab itu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertanyakan, dari mana kamu dapat harta kamu itu, dan untuk apa saja kamu pergunakan. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, apa yang sudah kita keluarkan dari harta yang ada, apakah terhadap keluarga dalam kurung rumah tangga kita, atau untuk famili, atau untuk agama, atau untuk orang lain, itulah sebenarnya yang menjadi milik kita. Karena Nabi SAW dalam satu kesempatan pernah ngomong kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Sahabat, siapa di antara kalian yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya dibandingkan dengan cintanya dia kepada hartanya sendiri? Siapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa anna malahu ahabbu ilaihi min mali warithi. Ya Rasulullah, rasanya nggak ada. Tentu saja masing-masing kami lebih cinta kepada harta kami sendiri dibandingkan dengan cintanya kami kepada harta ahli waris kami. Nabi mengiyakan. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna malahu ma qaddam wa malahu warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta seseorang itu adalah apa yang sudah dia keluarkan, sementara yang masih ditangguhkannya, yang masih disimpannya, itu mungkin menjadi harta ahli warisnya. Dikala dia meninggal, ya untuk ahli warisnya, anak-anaknya, atau orang yang menjadi ahli warisnya. Untuk itulah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, mari kita jujur di hadapan rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang banyak yang kita terima dari Allah, banyak juga yang kita keluarkan. Dan kalau saya hanya terima sekian ini, cukuplah. Tapi saya tidak akan pernah tidak ikut untuk beramal, tentu saja sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan harta yang ada, yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini, bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan kemudian kalau kita bisa mempertanggungjawabkan itu, insya Allah selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan itulah yang menjadi harapan dan cita-cita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.